Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh atau PJJ, ada baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kalian perhatikan materi dan tujuan pembelajarannya ya. Tema hari ini adalah tokoh dan penemuan dengan materi menggali isi teks eksplanasi. Bagaimana cara menggali isi teks eksplanasi ilmiah? Bagaimana cara menjelaskan ciri teks eksplanasi ilmiah? Bagaimana cara menyajikan isi teks eksplanasi ilmiah menggunakan peta pikiran? Bagaimana cara menggunakan kalimat efektif dalam teks eksplanasi ilmiah? Jawabannya akan kalian temukan pada tayangan ini. Pada pertemuan yang lalu, kalian sudah mempelajari tentang menggali informasi penting. Mari kita pelajari satu persatu. Menggali isi teks eksplanasi ilmiah. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi ilmiah? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan alam. Contoh teks eksplanasi ilmiah yaitu penjelasan mengenai gejala alam seperti pelangi atau gunung meletus. Apakah tujuan dibuatnya teks eksplanasi ilmiah? Tujuan dibuatnya suatu teks eksplanasi ilmiah adalah untuk memberikan penjelasan secara detail kepada pembaca mengenai proses terbentuk atau terjadinya sesuatu. Bagaimana cara memahami inti informasi yang disampaikan teks eksplanasi? Untuk menggali informasi yang dijelaskan dalam teks eksplanasi, kalian perlu memahami inti informasi yang disampaikan dalam teks. Inti informasi dapat dipahami dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut. 1. Membaca atau mendengarkan teks dengan seksama. 2. Menentukan topik yang dibicarakan dalam teks. 3. Menentukan ide pokok dalam tiap-tiap paragraf pada teks. 4. Menjawab pertanyaan yang disajikan berdasarkan topik dan ide pokok yang telah ditentukan. Itulah keempat cara untuk memahami inti informasi. Bacalah teks berikut dengan cermat.
Setelah kalian membaca teks tadi, kalian akan mendapatkan informasi. Catatlah informasi penting dari teks yang kalian baca. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut. Setelah kalian menjawab pertanyaan tersebut, kalian harus menyusun jawabannya menjadi sebuah paragraf. Selanjutnya, kalian lengkapi kolom berikut ya. Materi selanjutnya, menjelaskan ciri teks eksplanasi ilmiah. Bagaimana cara membedakan teks eksplanasi dengan teks lain? Teks eksplanasi ilmiah tersusun menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Pernyataan umum. Bagian ini biasanya terdapat di awal teks dan berfungsi sebagai paragraf pembuka. Pernyataan umum berisi informasi singkat mengenai topik permasalahan yang akan dibahas. 2. Deretan penjelas. Bagian deretan penjelas merupakan bagian isi dari teks eksplanasi. Bagian ini berisi uraian atau penjelasan lebih rinci mengenai proses dari peristiwa atau kejadian yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum. Tiga, kesimpulan. Kesimpulan teks eksplanasi merupakan bagian penutup teks. Bagian kesimpulan biasanya berisi pendapat singkat penulis mengenai topik dan informasi yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum serta deret penjelas. Bagaimana kalian sekarang sudah dapat membedakan antara teks eksplanasi dengan teks lain? Kalian masih ingat teks tentang penemuan bola lampu pijar? Bacalah kembali teks tersebut ya. Kemudian, tuliskan bagian-bagian dari teks eksplanasi tersebut. Kalian sudah mempelajari bagian-bagian dari teks eksplanasi, sehingga kalian pasti dapat mengerjakan. Materi selanjutnya, menyajikan isi teks eksplanasi ilmiah menggunakan peta pikiran. Bagaimana cara membuat peta pikiran untuk memudahkan dalam memahami informasi teks eksplanasi ilmiah? Hal-hal yang perlu dilakukan untuk membuat peta pikiran yaitu 1. Membaca atau mendengarkan teks eksplanasi ilmiah secara keseluruhan. 2. Menentukan ide pokok dari setiap paragraf dalam teks tersebut.
3. Mengambil kata kunci dari ide pokok yang telah ditentukan. Masih ingat apa yang disebut kata kunci? 4. Menuliskan kata kunci tersebut ke dalam peta pikiran. Kalian masih ingat teks tentang penemuan bola lampu pijar? Bacalah kembali teks tersebut ya. Kemudian buatlah peta pikiran dari teks tersebut. Materi terakhir. Menggunakan kalimat efektif dalam teks eksplanasi ilmiah. Apa sajakah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu kalimat yang efektif? Suatu kalimat yang efektif harus memenuhi beberapa syarat antara lain: 1. Mengandung subjek dan predikat. 2. Menggunakan kata baku. 3. Tidak bermakna ganda atau ambigu. Untuk lebih jelasnya mengenai kalimat efektif, kalian dapat menyimak video pembelajaran yang lalu. Selain penggunaan kalimat efektif, suatu teks yang memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar harus memperhatikan ejaan. Ejaan berkaitan dengan penggunaan tanda baca, huruf kapital, serta penulisan kata ataupun singkatan. Bacalah teks berikut dengan seksama. Perhatikan teks tersebut. Apakah ada kalimat yang tidak efektif pada kutipan teks tersebut? Bagaimana penggunaan ejaan pada kutipan teks tersebut? Apa saja kesalahan penggunaan ejaan pada teks tersebut? Tuliskan pada tabel berikut. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi ini? Apakah kalian sudah mencatat? Nah, sekarang kalian perhatikan tugasnya ya. Demikian pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugas ya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton Mir Video Channel.